Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen dokumen instrumentasi. Oke, saya klik dulu. Oke, di sini. Jadi ini merupakan matkul sistem instrumentasi C. Di sini saya Muhammad Fajri dari Teknik Fisika ITS 2021 dengan RPTRI 113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PFD, PNID, loop diagram, dan functional diagram dari satu sistem yang sama, yaitu adalah Amine Treating Process Unit. Namun sebelum itu, pada segala diagram tentunya terdapat simbol-simbol, di mana simbol-simbol tersebut bisa berupa equipment, piping, ataupun instrumen, di mana kita harus tahu ini tuh maksudnya apa. Di mana, oleh karena itu terdapatlah yang namanya legend dalam suatu dokumen instrumentasi juga, di mana dia ini lengkap berisi mengenai simbol-simbol apa maksudnya dan bagaimana. Dari segi lines atau pipa pun dari pair ID itu lengkap, ada main proses, dia menjelaskan garis titik-titik ini berarti electrical signal, juga pneumatic lines ini merupakan hal-hal yang paling penting biasa dalam instrumen yang paling sering digunakan. Terus ada juga valve, kayak gimana instrumennya sendiri, dia bisa bisa berupa pressure transmitter dan lain-lain, dimana kalau yang bentuknya bulat seperti ini berarti dia merupakan field mounted, dia terletak di panel di tempat dia bersentuhan fisik dengan yang diukur. Dan juga ada yang kotak bulat berarti dia ada di control room, biasanya berupa controller, dan lain-lain yang akan dijelaskan lebih dalam lagi. Juga ada line numbering di mana pipa-pipa pun ada tag-nya sendiri, ada namanya sendiri sesuai dengan aturannya juga. Dan juga ada kepanjangan atau singkatan-singkatan dari segala diagram yang akan saya jelaskan nantinya. Ini merupakan amine treating process unit PFD, di mana fungsi dari amine treating proses ini merupakan mempurifikasi atau memurnikan gas yang sudah digunakan. Karena biasanya di gas-gas dalam plant itu, industri itu, ada campuran yang asam, yaitu H2S, dan juga ada gas CO2, di mana gas H2S ini tidak baik untuk pipa dan equipment karena dia bersifat korosi. Oleh karena itu, perlu dibuang, perlu diabsorb oleh senyawa amine ini. Oke, jadi kita fokus ke absorber ini, equipmentnya. Equipment absorber ini, kita lihat yang masuk ke absorber ada satu dan ada dua ya. Oke, jadi dari absorber ini sendiri, dia pertama memasuki sour gas, di mana sour gas ini merupakan gas yang terdiri dari H2S sama CO2 yang masih banyak. Terus dari sebagian kanan ini juga ada lean solution ya, atau bisa di sini juga ada amine storage tank 01. Berarti ini merupakan senyawa amine yang masih bersih, yang masih murni, yang tidak terdapat H2S. Di sini di absorber sudah ada gas yang terdiri dari H2S dan CO2. Kemudian dimasukkan amine, senyawa amine untuk mengabsorb, untuk mengambil senyawa H2S sama CO2 tersebut karena itu berbahaya. Kemudian keluar dari absorber di bagian bawah ini ada namanya rich solution. Rich solution ini berarti solution atau larutan yang terdiri dari banyak H2S dan CO2. Dan hasilnya kita juga bisa lihat ke atas ini, ternyata hasil dari absorber itu juga langsung menghasilkan sweet gas. Sweet gas ini merupakan gas yang sudah terbebas dari H2S sama CO2 atau minim dari H2S dan CO2. Rich solution ini nantinya akan diteruskan melanjutkan sampai dikeluarkan, yaitu keluar dari H2S-nya, keluar dan CO2-nya pun keluar dari plant-nya. Di mana nantinya ada lean solution, itu juga tadi merupakan larutan yang masih murni terhadap aminenya untuk mengabsorb H2S. Kemudian ini dalam PFD tentunya kita fokus bagaimana proses di dalam plan tersebut itu kayak apa. Oleh karena itu dalam PFD juga ada komposisi input outputnya. Di mana di sini ada CO2 dan H2S, di mana hasilnya di awal-awal dia berapa molnya, dan hasilnya secara simulasi dan plan data pun seberapa minim dia berhasil diabsorpsi atau dibuang agar menghasilkan gas yang natural seperti itu. Lalu dari PFD kita akan bahas mengenai lebih dalam anatominya. Di PFD itu juga ada yang namanya call out ya, atau equipment tag, di mana bisa lihat di atas dari setiap equipment itu ada yang namanya nama dari equipment kayak gitu. Jadi ada call out.
terhadap equipment-nya. Ini untuk format namanya, ada XX yang berarti huruf identitas, YZZ di mana ini menandakan abbreviation atau singkatan dari uh, equipment itu seperti apa. Contohnya seperti ini yang kita lihat, ini absorber kita namakan U101. U berarti artinya adalah absorber, 101 itu berarti satu area plan-nya, 01 merupakan sequence-nya atau nomor plan pada area tersebut. Misal ini ada fuel gas amine absorber. Nah, tadi kita lihat ini proses full secara amine dalam industri. Sekarang kita pengen mendetail mengenai PNID, piping, dan instrumentation diagram, yaitu kita hanya ambil bagian kotak merah ini. Di mana piping dan instrumentation diagram bisa dilihat di sini merupakan diagram yang menjelaskan lebih detail mengenai instrumentasinya, pipingnya, sinyal-sinyal yang ada itu lebih detail di PNID. Nah, bisa lihat juga pada PNID ini juga ada yang namanya call out ya, di sini bisa dilihat juga ada call out, tapi call outnya lebih detail dibandingkan PFD. Mungkin kita sebelum masuk ke situ kita bahas ini dulu. Ini untuk call out dari PNID sendiri juga ada formatnya. Sini bisa lebih dalam ya. Untuk yang pertama itu ada area number, equipment type code, unique sequence number, dan lain-lain. Terus ya call outnya pun lebih banyak, ada reflex drum, ada size, design T dan P, trim, coating, liningnya pun seperti apa. Bisa dilihat di sini, ini T101 kita lihat ke atasnya ada call out. U101 sama seperti tadi, amina absorber sama seperti PFD, namun lebih detailnya bisa dilihat di sini ada size-nya 6 inci. Terus design pressure dan temperaturnya 120 PSIG dan 200 derajat Fahrenheit. Terus ada HMTL, ini berarti materialnya seperti apa? Material dari equipmentnya CS berarti merupakan carbon steel. Seperti itu. Terus insulationnya HC berarti dia terinsulasi untuk agar bisa heat conservation. HC itu heat conservation. Nah, namun karena PND ini panjang gini, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai satu loop, yaitu yang saya merahkan. Bisa lihat kita lebih detail di sini. Oke, ini kita bahas mengenai PNID-nya sedikit ya. Bagaimana perbedaannya dibandingkan PFD seperti tadi. Kita hanya mengambil satu loop, yaitu ini merupakan hasil tadi ini sweet gas ya. Gas yang sudah bersih dari C2, H2S dan CO2. Dia masuk ke tangki. Bisa lihat di sini ada di bagian atas ada yang namanya PSV. PSV itu artinya pressure shutdown valve atau pressure relief valve. Ini digunakan untuk safety biasanya. Karena misalnya dia mengukur di dalam tangki ini pressure-nya itu udah segede apa sih. Nah, pressure relief valve ini dia juga punya set point-nya sendiri. Jikalau tangki di dalam gas dalam tangki ini pressure-nya melebihi inputan yang diberikan kepada PSV ini, maka PSV akan terbuka dan mengeluarkan pressure tersebut sampai nantinya sudah di bawah indikatornya itu berapa. Jika sudah di bawah set point tertentu, sudah tidak terlalu tinggi pressure-nya, maka pressure shutdown valve pun akan otomatis tertutup sendirinya. Dan di sini juga dijelaskan lebih dalam mengenai instrumennya tadi, di mana ada PT, yaitu pressure transmitter. Dia bubbles-nya itu hanya bulat kosong, berarti dia itu field mounted. Dia terletak di plant langsung, bersentuhan dengan variabel prosesnya langsung. Dia mengukur pressure di dalam tangki 0101, kemudian kita lihat garisnya berubah yang awalnya seperti ini menjadi putus-putus, dash line. Putus-putus ini berarti dalam PNID tadi saya jelaskan di legend berarti electric signal, sinyal elektrik. Jadi PT memberikan sinyal elektrik kepada PIC yang artinya pressure indicator controller, yang nanti akan dicoba apakah sudah sesuai set point pressure dalam tangki ini atau belum. Dan setelah itu pressure indicator controller akan memberikan sinyal kepada pressure valve, yaitu berupa pneumatik. Sinyal pneumatik agar pressure valve ini dapat terbuka dan membiarkan gas di dalam tangki ini bisa keluar seperti ini, seperti garisnya keluar seperti itu. Terus kita lihat juga di sini ada pipa pun, ini pipa ya bisa dibilang. Ini pipa, dia ada namanya sendiri, ada tag-nya juga seperti equipment tadi. Cuman di formatnya ini pipa ini seperti yang di legend tadi, 6 ini berarti 6 inci ukuran pipanya, CS itu carbon steel, terus NG ini merupakan fluida yang ada di dalam pipa yang berarti natural gas, dan 001 juga merupakan sequence number atau tahapan nomor berapa dari pipa ini, yaitu 001.
Selanjutnya dari yang ini secara lebih simpel, secara dari PNID kita fokus ke instrumen di loop diagram. So ini ada loop diagram. Sini merupakan membahas lebih dalam informasi terkait dengan instrumen sambungan mencakup semua sambungan elektrikal dan berpipa. Oke. Tadi kita bisa lihat di sini sama ya, ada PT, PIC, ada PV. Di loop diagram ini dia sangat membantu untuk kalibrasi ya, terus startup dan juga maintenance. Kenapa? Karena bisa lihat di sini di loop diagram dia jelaskan secara lebih detail bagaimana alur interkoneksi antara tiga instrumen yang ini tadi. Oke, kita di sini ada field process area. PT ini dia terletaknya di field ya. Kemudian ada kabel-kabel ini. Nah, kalau tadi di PNID titik garis titik-titik itu berarti electrical signal. Kalau di loop diagram garis titik ini berarti dia kabel jenis tertentu. Bisa lihat ini kabel PT73, terus masuk lagi ke kabel P, dia di field panel, dari field panel masuk ke DCS cabinet atau control room juga. Di DCS cabinet seperti yang kita lihat tadi ada kotak ini ya, kotak bulat berarti pressure indicator controller, berarti dia terletaknya di control room. Seperti itu. Jadi sudah ditemukan pressure-nya di field area masuk ke control room, ke DCS, pressure indicator controller. Jika sebelum set point atau sudah set point, maka PIC ini akan mengirimkan sinyal kembali ke PV dengan cara melalui kabel-kabel ini juga dari DCS kabel ke field panel kabel lagi sampai akhirnya ke field process area ini. Di mana field process area dari kabel, sedangkan pressure valve ini hanya bisa menerima sinyal pneumatik untuk membuka. Oleh karena itu diperlukan transducer yaitu pressure Y ini converter ya atau transducer, dia mengubah arus arus sinyal elektrik ke pneumatik. Jadi garis-garis ini sinyal yang bergaris ini pneumatik. Di loop diagram juga dijelaskan secara detail mengenai spek-speknya itu seperti apa, input range, output range, yang dimana ini berfungsi untuk kalibrasi dari setiap instrumen nanti ke depannya, apakah masih bisa digunakan atau tidak. Itu dari loop diagram. Kita masuk sekarang ke functional block. Loop diagram tadi menjelaskan mengenai interkoneksi dan lebih detail dari antara instrumen. Kalau functional block lebih menjelaskan algoritma bagaimana instrumen tersebut dapat berkomunikasi, kurang lebih. Jadi seperti ini bisa lihat functional block pun ada simbol-simbolnya sendiri. Ini bisa dilihat, bisa dibaca juga. Yang membedakan agak ada ini juga beda. Dimana garis dari PNID trik ini titik-titik baterai elektrik, kalau di sini menandakan on off signal atau discrete, dan juga jika garis besar ini menandakan analog signal. Nah, ini kita balik lagi ke loop yang kita fokuskan pada video kali ini, yaitu kita masuk ke sini, kita dari PTPIC tadi, kita sekarang ambil hanya bagian pressure transmitternya saja. Untuk kita lihat bagaimana algoritma kontrol pressure atau algoritma di pressure transmitter. Oke, di functional block ini ada PT, berarti ini merupakan alat yang diukur yaitu pressure transmitter. Terus ada kotak di mana segitiga KS. Ini menandakan kalau di simbol tadi berarti controller. Controller berarti K itu berarti proporsional atau gain, dan ini integrator. Berarti ini merupakan controller hanya controller PI, tidak ada D-nya ya, tidak ada diferensiatornya. Kemudian masuk ini ada ATA, ini apa sih? Nah, ATA ini berarti dia itu menandakan transfer jadi untuk kontrol ini bisa digunakan. Ada tadi T ini untuk transfer, A ini untuk adjustment artinya. Adjustment terhadap apa? Adjustment terhadap controller ini bisa di-adjust secara manual oleh engineer atau juga secara otomatis melalui pemberian set point pressure variable, proses variable seperti itu. Jadi dia transisi bisa manual, bisa otomatis untuk controller. Dan seperti yang tadi dia udah masuk PT, masuk ke controller ini, ternyata ada diubah lagi sinyalnya ke pneumatik. Oleh karena itu perlu ada kotak I2P ini yang nantinya masuk ke pressure control valve untuk membuka gas dari hasil tangki 101. Itu untuk algoritma dari pressure transmitter. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan yang bisa saya berikan terhadap proses amine treating unit
itu sering digunakan terhadap banyak. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.